kembali dalam program acara Tausiah Kakak TV. Baik, pemirsa Kakak TV, saat ini kita sudah masuk ke dalam segmen 3, yaitu tanya jawab dengan Bapak Koinuddin. Untuk pertanyaan pertama ya Bapak, bagaimana caranya agar kita tetap percaya diri dalam menuntut ilmu? Misalnya kadang kita ingin sekolah lagi atau mengikuti majelis ilmu, tapi diri kita merasa kurang mampu atau tidak bisa mengikutinya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa bagus. Bagaimana kemudian kita semangat untuk menuntut ilmu gitu ya. Kadang-kadang kita juga punya problem, kita itu males untuk menuntut ilmu atau minder untuk menuntut ilmu. Yang pertama, kita harus menata ulang niat kita itu ketika tholabul ilmi, ketika menuntut ilmu. Niatnya itu dalam rangka mencari ridhonya Allah dan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi disampaikan dalam hadis, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau niatnya kita baik dalam rangka tholabul ilmi, apapun ujiannya, apapun godaannya, pasti kita bisa melaluinya. Karena kesuksesan dalam mencari ilmu itu pasti ada halangannya dan rintangannya. Oleh karena itu, kita harus siap lahir batin ketika menghadapi setiap tantangan itu. Di majelis taklim, kita akan ketika tholabul ilmu itu di sekolah, di pondok pesantren, terutama yang di pondok pesantren itu akan meninggalkan orang tua gitu ya. Meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara gitu. Itu menjadi beban berat, termasuk beban kangen gitu. Di sekolah juga sama, harus ketemu dengan temannya, dengan gurunya, itu juga menjadi problem tersendiri, bagaimana kemudian mampu beradaptasi dari mulai SD sampai perguruan tinggi, itu waktunya panjang dan membutuhkan banyak biaya dan pikiran. Terutama bagi para pelajar itu, tugasnya adalah bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah, di kampus, kemudian yang ada di pondok pesantren. Itu kadang-kadang nanti terjadi seleksi alam. Jadi karena banyaknya cobaan dan mungkin ada bulian lah gitu kan. Di beberapa lembaga pendidikan ada beberapa kasus yang lagi viral itu ya. Itu bisa saja kemudian menjadikan motivasi belajar kita itu menjadi kendor. Dan kita harus menata ulang kembali niat kita. Yang kedua adalah memompa motivasi yang ada dalam diri kita terus untuk senantiasa semangat, giat dan rajin dalam belajar. Di kitab Ta'limul Muta'alim, kemudian Adabul Ta'lim Muta'alim itu sudah disampaikan. Jadi kita harus senantiasa semangat, giat, kemudian istiqomah dalam tholabul ilmi, menuntut ilmu apapun yang terjadi gitu. Kalau misal mbaknya itu terus sampai kemudian pacarnya hilang itu ya enggak apa-apa, silakan gitu. Biasanya godaan terberat orang tholabul ilmi bagi perempuan itu adalah pacar gitu ya. Nah, itu nanti harus kita tata dengan baik, bagaimana kemudian kita tidak tergoda oleh rayuan-rayuan setan itu ya, yang dalam bentuk manusia dan jin, minal jinnati wan nas itu tadi, yang akan menggagalkan kesuksesan kita dalam tholabul ilmi. Yang ketiga, kita harus memahami tata cara ataupun etika dalam tholabul ilmi, baik itu di majelis ilmu, di pondok pesantren, di sekolah maupun di perguruan tinggi. Bagaimana hubungan antara kemudian guru dengan murid, bagaimana hubungan guru dengan dosen, dan seterusnya itu harus kita pahami dengan baik gitu. Yang keempat adalah kita harus senantiasa berdoa. Ini kuncinya, senjatanya orang yang beriman itu adalah dengan doa. Ada satu doa yang diamalkan kepada saya oleh kiai saya itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kasal itu males gitu. Jadi penyakit orang tholabul ilmi itu males gitu. Entah itu pelajar atau mahasiswa itu males. Jadi targetnya mahasiswa itu sampai semester 8. Ternyata sampai semester 14. Itu bukan karena kesibukan di organisasi,
Tetapi karena memang males, kalau manajemen waktunya bagus, baik di organisasi ekstra maupun ekstra kampus, insya Allah akan tepat pada waktunya. Karena kemarin saya dapat curhatan itu, dia tidak bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu itu karena sibuk berorganisasi atau jadi aktivis. Gitu. Saya juga mantan aktivis, bisa menyelesaikan kuliah tepat 8 semester dengan niat itu tadi. Dengan niat untuk mencari ridho Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Mbak, yang paling penting, membahagiakan kedua orang tua. Jadi kita membahagiakan kedua orang tua itu ya dengan tholabul ilmi tadi. Mungkin itu, Mbak, tadi kita harus senantiasa berdoa di setiap waktu, terutama ketika setelah selesai sholat 5 waktu. Mungkin itu, Mbak. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak. Banyak menjadi dilema di kalangan pelajar atau mahasiswa yang masih suka mengcopy buku pelajaran atau buku kuliahnya dengan alasan buku-buku asli masih di luar jangkauan dan tidak mayoritas mahasiswa itu maupun pelajar di negeri ini. Nah, bagaimana apakah ilmu dari barang bajakan tersebut atau buku fotokopi tersebut, Bapak, akan menjadi ilmu yang tidak berkah? Apakah itu benar atau bagaimana, Bapak? Iya. Jadi terkait dengan buku fotokopi gitu atau mungkin buku bajakan yang ada di Shopee itu ya. Yang di Shopee itu bagi saya itu yang menyebabkan barokah dan tidak itu yang pertama satu karena amal gitu. Jadi ilmu itu diamalkan apa enggak itu yang menyebabkan ilmu menjadi barokah atau tidak. Kalau kemudian prosesnya juga harus dengan proses yang bagus gitu, karena ketika kita menggunakan alat atau media atau uang yang halal, insya Allah hasilnya itu juga akan baik. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Jadi cahaya itu kalau kemudian di dalam hatinya ada sesuatu yang mengkotori hatinya itu tidak bisa masuk. Apa itu? Yaitu sesuatu yang haram atau sesuatu yang subhat. Maka ilmu itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi ilmu itu masuk ke dalam hati kita walaupun prosesnya lewat akal, tapi kemudian setelah dari akal kita kemudian masuk ke dalam hati kita. Jadi ketika kemudian proses pencarian ilmu lewat akal itu afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir, dalam Al-Quran diingatkan seperti itu. Kemudian proses selanjutnya adalah masuk ke dalam hati kita. Kenapa kemudian ada misal oknum guru, oknum siswa dalam tanda kutip melakukan tindakan asusila? Ya karena ilmunya itu tidak sampai pada hatinya. Sehingga proses untuk pensucian hati itu tadi adalah lewat sesuatu yang halal gitu. Jadi kalau bisa ya untuk menyenangkan penulis buku, kita tuh beli yang asli, syukur-syukur kita minta ditaskhih tanda tangan gitu lah ya. Kita punya sanad keilmuan kepada beliau, itu yang paling penting. Karena hari ini ketika terjadi problematika dalam pendidikan itu mayoritas adalah mereka-mereka yang tidak mempunyai sanad-sanad keilmuan. Jadi tidak memiliki guru yang sanadnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka tersesat dalam proses pencarian ilmu. Yang kedua adalah ta'lim wa ta'alum. Jadi ilmu itu bisa barokah, bisa bermanfaat, bisa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, yaitu ilmunya semakin bertambah, itu dengan cara yaitu belajar dan mengajar, ta'lim dan ta'alum. Jadi belajar dan mengajar itu. Jadi kalau Mbak Siska hari ini jadi mahasiswa, ilmu itu bisa bermanfaat, bagaimana caranya? Yaitu dengan ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Jadi semakin kita belajar dan mengajar setiap saat, kita mutola'ah, kita membaca Iqra gitu, kita membaca baik secara tekstual maupun kontekstual, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, itu akan memunculkan keberkahan yang luar biasa. Baik secara ilmu, ekonomi, ataupun keberkahan umur. Itu luar biasa, alhamdulillah saya sendiri ya menjadi dosen itu ya barokahnya ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren, barokahnya para guru, para kiai yang telah mengajarkan kepada saya. Maka kata kuncinya adalah yang terakhir, jangan lupa mendoakan guru-guru kita.
Jadi supaya ilmu kita bermanfaat, kita harus mendoakan guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Sehingga itu menjadi jariah bagi orang-orang tua kita ketika beliau sudah meninggal dunia. Maka ada satu hadis yang sangat terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ula. Jadi apabila ada anak meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awaladin sholihin yad'ula, jadi anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi yang kita fokuskan adalah yang kedua ini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang menyebabkan kita taqarrub ilallah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang dinamakan ilmu yang berkah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Termasuk kajian kita ini dalam tausiah ini, walaupun ini sedikit gitu, mudah-mudahan nanti berkah dan manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jika sudah beberapa kali menuntut ilmu di beberapa majelis, namun merasa tidak memiliki hasil, apakah menurut Bapak itu karena salah dalam menempuh belajar, atau memang belajar kepada orang yang tidak bisa mengajar begitu, Pak? Terkait dengan hasil ilmu, jadi ada aturan atau etika dalam adabul ta'lim wa muta'alim itu, kapan ilmu itu bermanfaat atau tidak. Jadi kalau indikatornya, kalau sekolah itu nilainya bagus gitu ya, kalau siswa itu nilainya 100, kalau mahasiswa IPK-nya 4 gitu. Tapi itu bukan jaminan kemudian ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Karena ilmu yang bermanfaat yang barokah itu indikatornya satu, ilmu yang senantiasa membuat kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita bermanfaat bagi orang lain, yaitu ta'allum wa ta'allum itu tadi. Kalau memang dalam proses pendidikan di majelis ilmu atau di kampus, di sekolah atau di pondok pesantren kita belum paham, maka kita harus senantiasa mengulang pelajaran itu sampai kita paham. Bahkan di beberapa keterangan di kitab itu bahkan sampai 1000 kali. Jadi misal kita menghafal begitu, belum hafal 1000 kali insya Allah hafal. Atau misal kita memang belum paham apa yang disampaikan oleh guru, kiai, ustadz atau kiai kita terus mendengarkan beliau. Apalagi sekarang itu kan kemudian dengan berkembangnya teknologi atau digitalisasi, kita kan bisa melihat di YouTube, FB atau Twitter atau IG itu ya, ceramah-ceramah itu dengan berulang-ulang. Kalau kita tidak paham ya kita bisa bertanya langsung kepada narasumbernya untuk memantapkan pengetahuan yang belum kita miliki itu tadi. Mungkin itu, Mbak. Jadi yang pertama adalah tadi ya, kita harus memahami terkait dengan adabul ta'lim wal muta'alim itu tadi. Yang kedua memang kita harus memilih guru-guru yang profesional gitu. Guru yang profesional itu apa? Guru-guru yang menguasai keilmuannya, baik itu secara sosial maupun secara kepribadian. Jadi karena ini ilmu agama, ini nur, maka penyampaiannya adalah orang-orang yang hatinya suci. Jadi ketika kemudian guru hatinya suci, si murid hatinya suci, insya Allah masuk gitu. Maka ada beberapa amalan itu ketika kita mau belajar atau thalabul ilmi, kita itu disunahkan untuk wudhu dulu gitu. Jadi untuk membersihkan diri kita. Setelah membersihkan diri kita secara fisik, maka kita membersihkan hati kita gitu. Dari perbuatan sombong, takabur, iri, dengki, dan seterusnya itu tadi. Sehingga ilmu yang bersifat nur cahaya ini bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau ini WA gitu, Mbak, kalau kita punya paketan itu bisa masuk. Tapi kalau saya tidak punya paketan, terus Mbak Siska WA saya tidak bisa masuk itu. Seperti itu logikanya ilmu itu tadi, gitu, Mbak.
Baik, terima kasih atas beberapa jawaban dari Bapak Koinudin. Pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita ada jeda iklan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tausiah KK TV.